Dan sholat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11 dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh, tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi salat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid. Dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih, maka akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Di sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, dan yang terpenting khusyuknya dan tumanina. Banyak kaum muslimin sholat tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikerjakan 1 rakaat 100 ayat, selesainya menjelang sahur. 1 rakaat 100 ayat. Ya kita imannya berbeda dengan imannya para sahabat yang mereka kuat. Nah sekarang untuk kita menjadi imam disuruh ringkaskan, tapi jangan terlalu pendek. Jangan tiap sholat kulhu kuliah, nggak ada nambah sama sekali. Ya baca yang sedang, bisa juga kita membaca Al-Baqarah 5 ayat atau 7 ayat 1 rakaat, atau mungkin lebih daripada itu. Kita lihat kondisi jamaah dan kita memberitahukan kepada mereka bahwa sholat ini yang penting khusyuk dan tumanina. Bukan hanya 11 rakaatnya, tapi juga khusyuk dan tumanina. Ada juga sebagian orang mengerjakan sholat tarawih dengan 23, dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23 kata mereka, tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Yang terbaik kita ikut contoh Nabi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu anhu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Jangan mengikuti banyaknya orang dan jangan mengikuti para imam. Yang kita ikut Rasulullah, contohnya Rasulullah. Uswah kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada fatwa ulama yang membolehkan 20 rakaat, tapi kita ikut contoh Nabi. Dan perbedaan itu memang ada. Hatta Syekhul Islam pun menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, jangan sampai ada terjadi perpecahan atau permusuhan karena masalah 11 dan 20. Ya, kita tetap prinsip 11 kita lakukan, dan kita ajak kaum muslimin dengan 11 rakaat dengan khusyuk dan tumanina. Terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat, enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna, berarti 2, 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo, luwih seru to. Mboten iki karena yang menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal, yang kita yakin itu hanya sunnah. Tapi dasar ra cocok iku didadekno masalah kan. Dalile apa ya? Dalile ra cocok.
Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal iku sunah. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho ora? Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ngono, cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, Traweh itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Supaya ke niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, ini dawuh Imam Syafi'i. Traweh itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok traweh. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir napa-napa? Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh napa di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sih. Lah berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini 2 sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya 2. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan shollu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir berarti Anda bohong kan, nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita itu mengkritik, itu sholat aneh kalau begitu. Sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih, engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi genep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran juga bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngono iku. Ya dadi barang keliru kadang ya muga-muga sepuro pangeran ya ora usah ngono iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rasa ana witir-witiran cara Sidina Utsman. Mergo Nabi dawuh wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Enggak usah nyinggung-nyinggung napa? Witir. Nggih. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Nah, itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener shollu sunnatam minal witri rakaataini. Dadi niku rontok bener ya rontok ngawur dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada sholat kok sudah ditutup
berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malek dihisab kan cara salah ya. Usolli sunatan anut imam teng ati kula pun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki melok napa? Bener. Tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa mergo kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Ya piye. Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nak wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu ngintikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebetulnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah. Wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak nek wektu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Ngono, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa bulat. Paham ya? Terus ini penting.